Manfaat tersembunyi dan dahsyatnya tidur siang untuk kesehatan dan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadap Ismail. Siapa bilang tidur siang itu hanya untuk anak kecil atau orang yang malas? Nah, ternyata ya kebiasaan sederhana ini itu menyimpan segudang manfaat yang luar biasa sekali untuk kesehatan fisik, mental, dan bahkan untuk produktivitas. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas ya, bahas secara detail semua yang perlu teman-teman ketahui tentang manfaat tidur siang, mulai dari durasi yang ideal, dampak positifnya bagi tubuh ya, pikiran, hingga tips tidur siang supaya berkualitas. Jadi simak baik-baik. Apa itu tidur siang? Nah, tidur siang ini adalah periode istirahat tidur singkat yang biasanya dilakukan di siang hari ya. Sesuai namanya tidur siang, kalau malam ya tentu tidur malam. Nah, setelah periode aktivitas utama di pagi hari. Nah, dorongan untuk tidur siang sebenarnya merupakan bagian alami dari ritme sirkadian tubuh kita ataupun jam biologis tubuh kita ya. Yaitu siklus tidur bangun 24 jam yang mengatur berbagai proses biologis. Nah, selain itu teman-teman ya, rasa kantuk di siang hari ini juga bisa dipicu oleh akumulasi tekanan tidur setelah bangun di pagi hari dan proses metabolisme setelah makan siang. Jadi, merasa ingin tidur siang bukan suatu kemalasan ya, bukan tanda orang malas. Saya tiba-tiba terasa ingin tidur siang, berarti orang itu malas ya? Bukan ya, itu bukan. Itu merupakan sesuatu yang normal. Itu adalah respon alami tubuh. Nah, manfaat tidur siang untuk kesehatan fisik. Teman-teman ya, tidur siang itu ternyata memiliki dampak positif yang signifikan bagi kesehatan fisik kita. Yang pertama itu memulihkan energi dan mengurangi kelelahan. Ini adalah manfaat tidur yang paling terasa. Manfaat tidur siang yang paling akan dirasakan. Ya, tidur siang singkat dapat membantu mengatasi rasa lelah, kemudian lesu di siang hari, memberikan dorongan energi yang dibutuhkan untuk melanjutkan aktivitas dengan lebih semangat. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan dan performa fisik. Setelah tidur siang, kita cenderung merasa lebih segar ya, kemudian lebih fokus. Nah, ini cenderung dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga performa fisik dalam berolahraga atau melakukan pekerjaan fisik. Yang ketiga, mendukung kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur, ingat ya, durasi yang tepat, dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Istirahat sejenak di siang hari ini dapat mengurangi stres ya pada sistem kardiovaskular kita. Yang keempat, itu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika teman-teman ya kurang tidur kronis, kemudian dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau seandainya teman-teman kurang tidur, ya itu bahaya. Nah, tidur siang dapat membantu memulihkan fungsi kekebalan tubuh dan meningkatkan kemampuan tubuh kita itu untuk melawan infeksi. Yang kelima, mempercepat pemulihan otot. Nah, bagi teman-teman yang suka olahraga, yang aktif olahraga, tidur siang ini bisa membantu mempercepat proses pemulihan ototnya ya setelah latihan yang intens. Saat tidur ya, tubuh kita ini akan memproduksi hormon pertumbuhan yang penting untuk memperbaiki jaringan. Yang keenam, mengurangi resiko kecelakaan. Nah, jadi ya, kalau di siang hari teman-teman ngantuk, kemudian berkendara, jangan memaksakan tetap berkendara ya, karena ini bisa nanti terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas ya, baik motor ataupun kendaraan mobil. Nah, rasa kantuk di siang hari ya teman-teman, ini jangan teman-teman anggap enteng ya, terutama saat mengemudi tadi ataupun mengoperasikan sesuatu lah. Tidur siang singkat ini dapat membantu mengurangi resiko ini ya, dan juga meningkatkan kewaspadaan. Jadi kalau ngantuk tidur ya, kemudian setelah bangun kan segar ya, jadi bisa melanjutkan berkendara. Kemudian manfaat tidur siang untuk kesehatan mental dan kognitif. Nah, manfaat tidur siang ini bukan hanya sekedar fisik saja ya, tapi juga ada dampak positifnya ya kepada kesehatan mental kita maupun kemampuan kognitif kita. Nah, yang pertama itu meningkatkan fungsi kognitif. Tidur siang itu dapat membantu berbagai aspek fungsi kognitif ya, termasuk perhatian,
konsentrasi, memori, ya, kemampuan belajar. Nah, otak yang beristirahat sejenak itu akan bekerja lebih efisien. Jadi kan istilahnya diistirahatkan sebentar, ya, nanti dia akan bekerja lebih baik. Yang kedua, meningkatkan memori dan pembelajaran. Tidur siang ini berperan dalam proses konsolidasi memori. Apa itu? Nah, ini proses pemindahan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Artinya lebih lama diingat. Nah, tidur siang setelah belajar itu dapat membantu kita mengingat informasi lebih baik. Jadi kalau seandainya habis belajar, coba tidur siang, ya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Otak yang rileks, ya, setelah tidur siang ini seringkali lebih mampu membuat koneksi baru dan menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif. Nah, tidur siang ini dapat membantu teman-teman memberikan reset mental yang dibutuhkan untuk berpikir out of the box. Nah, yang keempat itu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Tidur siang juga teman-teman ya bisa membantu menurunkan kadar hormon stres, ya, hormon kortisol, dan meningkatkan mood, ya, jadi moodnya jadi lebih baik. Setelah bangun tidur siang, ya, kita akan cenderung nih lebih merasa rileks, merasa segar, dan juga merasa lebih positif. Yang kelima, meningkatkan regulasi emosi. Nah, kurang tidur teman-teman dapat membuat kita lebih mudah tersinggung, ya, lebih mudah emosional lah, pokoknya gampang baperan. Nah, jadi teman-teman ya, tidur siang ini kalau cukup, kalau waktunya tepat, ya, dapat membantu menstabilkan mood dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola emosi. Jadi lebih sabar. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan juga mood, ya, tidur siang secara tidak langsung juga bisa membuat kita meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, muncullah pertanyaan, kira-kira durasi ideal untuk tidur siang itu berapa lama? Nah, jadi manfaat tidur siang itu sangat bergantung pada durasinya. Kalau tidur siang yang terlalu lama itu justru bisa membuat kita mabuk tidur atau sleep inertia dan juga bisa mengganggu tidur malam. Nah, teman-teman ya, ini ada beberapa durasi untuk tidur siang yang ideal, ya. Yang pertama itu power nap, itu 10-20 menit. Ini adalah durasi yang ideal yang saya sarankan untuk meningkatkan kewaspadaan, energi, dan juga mood, ya, tanpa teman-teman mengalami mabuk tidur, ya, setelah bangun. Nah, cocok nih untuk mengatasi kantuk, ya, kantuk yang sesaat. Nah, mabuk tidur itu gimana maksudnya? Jadi mabuk tidur itu teman-teman ya, ketika bangun itu teman-teman kadang kebingungan, ya, kadang merasa pusing, kemudian merasa sakit kepala ataupun merasa membutuhkan waktu lah, ya, tubuh itu, otak itu untuk benar-benar memahami lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, short nap, ya, 30 menit ini durasinya. Nah, ini dapat memberikan manfaat juga seperti power nap tapi dengan sedikit lebih banyak waktu pemulihan, ya. Jadi resiko merasa ataupun mengalami mabuk tidur itu sedikit lebih tinggi. Nah, yang ketiga, long nap, ini 60-90 menit. Nah, durasi ini memungkinkan kita itu untuk melewati siklus tidur yang lebih lengkap dan juga dapat meningkatkan memori serta kreativitas. Tetapi, ya, ada tetapinya. Teman-teman kemungkinan mengalami mabuk tidur setelah bangun itu lebih besar dan juga bisa mengganggu tidur malamnya. Apalagi kalau dilakukan, ya, dekat-dekat dengan waktu tidur malam. Nah, teman-teman ya, sarannya eksperimenlah dengan berbagai durasi untuk menemukan sweet spot, ya. Jadi teman-teman itu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga respon tubuh, karena itu bisa beda-beda. Tapi hindarilah tidur yang lebih dari 90 menit, terutama jika teman-teman punya masalah tidur malam. Jadi teman-teman bisa nih bereksperimen, ya, tidur 10-20 menit atau 30 menit atau 60-90 menit, mana yang lebih cocok. Tapi kalau saya sarankan 10-20 menit harusnya sudah cukup. Kemudian agar tidur siangnya benar-benar bermanfaat, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ciptakanlah lingkungan yang mendukung, cari tempat yang tenang, yang gelap, yang sejuk untuk tidur siang, ya. Gunakanlah penutup mata atau penutup telinga jika perlu kalau memang suasana itu terlalu terang. Dan juga kalau teman-teman merasa, ya, lingkungan sedikit bising. Yang kedua, waktu yang tepat. Nah, idealnya tidur siang, ya, dilakukan di awal hingga pertengahan siang hari, ya, antara pukul 1 siang hingga 3 sore. Ya, jadi saat penurunan energi alami tubuh terjadi, ya, jadi bisa tidur siang untuk ngecas ulang.
Hindarilah tidur siang terlalu sore, misalkan di atas jam 3, karena bisa mengganggu nanti waktu tidur malamnya. Yang ketiga, jangan langsung tidur setelah makan berat. Jadi berikanlah jeda waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi setelah makan siang, jangan tiba-tiba langsung tidur. Kasih waktu dulu ya. Nanti teman-teman malah terkena gangguan pencernaan. Yang keempat, atur alarm. Nah, tetapkan alarm agar tidur siangnya nggak terlalu lama, takutnya kebablasan. Yang kelima, bangun perlahan. Nah, beri waktu ya, beberapa menit untuk bangun sepenuhnya setelah alarm bunyi. Jangan langsung nanti tiba-tiba teman-teman kaget beraktivitas berat. Yang keenam, konsistensi. Nah, jika memungkinkan, usahakan untuk tidur siangnya ini pada waktu yang relatif sama setiap hari. Jadi biar tubuh itu mengingat ya. Ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh. Siapa yang paling mendapatkan manfaat dari tidur siang? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Nah, meskipun tidur siang ini bermanfaat ya bagi banyak orang, beberapa kelompok itu mungkin bakal mendapatkan manfaat yang lebih signifikan. Misalkan yang pertama itu pekerja shift. Nah, tidur siang ini bisa membantu mengatasi kekurangan tidur akibat jadwal kerja yang tidak teratur. Yang kedua, orang dengan kurang tidur kronis. Nah, tidur siang ini dapat membantu mengurangi dampak negatif kurang tidur ya, meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan. Nah, jadi kalau seandainya ini gangguan tidur kronis ya, ataupun kurang tidur kronis ya, bisalah tidur siang antara jam 60 menit sampai 90 menit. Yang ketiga, pelajar dan pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, jadi tidur siang ini dapat meningkatkan fokus ya dan memori untuk belajar atau bekerja. Jadi otaknya itu lebih fresh ya. Yang keempat, atlet. Nah, tidur siang ini mendukung pemulihan fisik dan performa supaya makin gacor ya. Yang kelima, orang yang merasa lelah di siang hari. Nah, tidur siang adalah cara alami untuk mengatasi penurunan energi. Kemudian ada beberapa mitos yang perlu saya luruskan tentang tidur siang. Yang pertama, itu paling populer ya, tidur siang bakal membuat tidur malamnya jadi sulit. Nah, enggak teman ya. Jadi kalau tidur siang durasinya tepat dan juga tidak terlalu mepet dengan waktu tidur tadi ya, antara jam 1 sampai jam 3 sore itu masih aman, itu justru dapat meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Yang kedua, tidur siang itu tanda kemalasan. Nah, ini mitosnya. Tapi faktanya, teman-teman ya, seperti yang sudah kita bahas, tidur siang adalah respon alami tubuh kita dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Yang ketiga, semua orang butuh tidur siang, mitosnya. Nah, faktanya ya, kebutuhan tidur siang itu tiap orang itu bervariasi. Jadi dengarkanlah tubuh kamu. Ya, tidurlah jika memang merasa membutuhkannya. Kesimpulannya, teman-teman ya, tidur siang bukanlah kemewahan, melainkan alat yang ampuh untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan produktivitas kita. Nah, dengan memahami durasi yang tepat dan juga menerapkan dengan bijak, ya kita dapat memanfaatkan kekuatan tersembunyi dari tidur siang dan juga bisa menjalani hari lebih segar, lebih fokus, dan berenergi. Jadi jangan ragu untuk memasukkan tidur siang ke dalam rutinitas harian kamu ya. Jika memungkinkan, teman-teman bisa tidur siang. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-like video ini, dibagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Jika teman-teman punya pengalaman seputar masalah tidur, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.